Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Muhammad Chandra Lugina, Askadi Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan pada tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Kejayaan ekonomi Lampung. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM masih menjadi unggulan menghadapi gejolak ekonomi global. Sektor ini sudah terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global sebab sistemnya yang simple, efektif dan kreatif bergerak bersama masyarakat lingkungan. Sehingga perputaran modal serta omsetnya tidak bocor sehingga ancaman merugi bisa dihindarkan. Sangat wajar jika pemerintah mulai melirik sektor ini untuk serius dikembangkan. Apalagi terbukti UMKM telah berkontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 60%. Juga mampu menyerap 97% tenaga kerja yang ada. Jika sebelumnya belum dipikirkan secara khusus, kini bahkan pemerintah daerah menyediakan program UMKM, juga membuat wadah khusus, membantu pengembangan usaha kerakyatan ini. Setidaknya tercatat 250.000 UMKM tersebar di Lampung yang harus bisa dipertahankan dan dikembangkan usahanya. Pemerintah Provinsi Lampung kini menggagas wadah bernama UMKM Center untuk membantu promosi dan pemasaran produk lokal. Wadah yang sudah digagas Gubernur Lampung sejak 2022 silam di PKOR Y Halim diperkirakan selesai dalam 240 hari atau depan bulan. Proyek pembangunan UMKM Center direncanakan selesai dalam 240 hari kerja atau 8 bulan pengerjaan yang dimulai sejak Agustus 2023 dan selesai pada April 2024 ditambah 90 hari masa pemeliharaan. Proyek pembangunan UMKM Center tersebut melibatkan 14 badan usaha milik negara atau BUMN dan berbagai pihak lainnya. Pusat UMKM itu akan dibangun dengan lahan seluas 4.856 meter persegi. Lalu luas bangunan pusat UMKM seprovinsi Lampung itu adalah 1.130 meter persegi dengan bangunan 2 lantai. Lokasi ini diperkirakan mampu menampung ribuan UMKM. Lagi pula, wadah serupa juga sudah digagas sejumlah pemerintah kabupaten dan kota untuk pengembangan usaha rakyat di daerahnya. Dengan begitu, diharapkan UMKM dapat bertumbuh dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Bukan hanya manfaat yang mengharuskan pemerintah peduli dengan keberadaan UMKM, lebih jauh regulasi juga memerintahkan perlindungan UMKM terutama dalam menghadapi digitalisasi global. Undang-Undang 28/2008 tentang Koperasi UMKM menempatkan pemerintah bertugas memberi ruang bagi pertumbuhan UMKM. Bahkan dalam PP 7/2021 mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM menjadi tugas pemegang kekuasaan. Sangat jelas jika UMKM harus dilindungi dan diberdayakan, juga diberi kemudahan untuk bertumbuh dalam sistem ekonomi bangsa. Apalagi terbukti bisa menjadi pilar penguatan ekonomi kerakyatan. Sudah saatnya pemerintah benar-benar peduli dengan membuat program nyata, bukan sekadar membangun wadah fisiknya tanpa pembinaan sebagai program lanjutannya. Dengan program UMKM Center ini, publik berharap pertumbuhan sektor ini makin cepat dengan dorongan perizinan yang simpel dan bantuan pemberdayaan yang nyata, sehingga kejayaan ekonomi kerakyatan tercapai melalui pengembangan UMKM. Jangan sampai ekonomi global yang hanya memberi keuntungan elit, menggilas ekonomi kerakyatan yang jelas mampu memberi solusi dalam menahan gempuran krisis ekonomi. Apa jadi sorotan tajuk Lampung Post kali ini? Untuk sorotan tajuk kita besok ya tentang kejayaan ekonomi Lampung ya. Ini terkait dengan peran UMKM ya. Karena UMKM itu menjadi salah satu sektor ya yang bisa bertahan di tengah serangan-serangan pandemi ya, terus krisis-krisis global ya. Karena ini juga secara
ininya secara umumnya bahwa UMKM itu secara ini lebih simpel ya, dan tidak lebih bisa melahirkan kreasi-kreasi dari produk-produknya sehingga mereka mampu bertahan di tengah badai dan terpaan krisis ya. Dan ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah ya, tidak hanya dari pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi, daerah juga sudah lebih memperhatikan ya UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Kalau untuk perhatiannya dari pemerintah baik pusat maupun daerah kepada UMKM ini seperti apa? Ya, pemerintah sudah memberikan ini ya, ada sejumlah aturan-aturan tertentu ya, khususnya buat UMKM ya. Misalkan dari masalah pendanaan ya, dengan untuk modal-modal dari UMKM itu dengan adanya kerjasama dengan sektor-sektor keuangan ya untuk membantu para UMKM ya. Karena UMKM ini juga sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2008 bahwa pemerintah itu harus memberikan ruang ya bagi pertumbuhan UMKM, dan mereka juga pemerintah khususnya di Peraturan Pemerintah 7 tahun 2021 bahwa pemerintah juga harus memberikan ini ya perlindungan ya, terus ada pengembangan dari UMKM itu sendiri, sehingga pemerintah memang di sini harus bertanggung jawab langsung ya terhadap ini perkembangan dari UMKM yang ada di Indonesia ini. Sepertinya pemerintah juga sekarang banyak memberikan stimulus begitu juga untuk permudah izinnya begitu ya Pak ya? Dan itu salah satu ya dari PP itu sendiri ya, dari mana di situ disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi ya dan memberikan lapangan usaha ya buat UMKM, sehingga pemerintah juga memberikan stimulus agar UMKM itu dapat terus berkembang ya. Betul. Dan melahirkan produk-produk yang emang bisa lebih bersaing di pasaran internasional ya, khususnya sehingga bisa memberikan dampak dari sisi finansial ya, keuntungan bagi Indonesia sendiri. Dukungan kebijakan dari pemerintah tentunya akan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM begitu ya Bang ya? Betul, dan ini juga menjadi sebuah kesempatan ya bagi UMKM untuk lebih mengembangkan usaha-usahanya ya, dan tidak juga lebih berkreativitas ya, sehingga produknya juga bisa lebih bersaing. Oke, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.